video saya kondisi begini. Iya, Saya Pak. buat semua, disuruh juga bolak-balik. Berapa ongkos Ya ke ini sini? saya mau bantu Bapak. Saya nggak perlu dibantu, saya mau ada pimpinan. Kalau nggak bisa pun saya mau bagaimana apa Kalau ya? untuk BLT Bapak seharusnya konfirmasi di awal. Kenapa ibaratnya? Astagfirullahaladzim, kamu sekolah enggak? Sekolah kamu enggak? Ya. Saya mulai dari prosedur RT RW dia memberi saya pergi ke kantor lurah urusan ini urusan itu. Ya. Tolong apa rekam fotokan semua ya. Iya, syaratnya ada. Boleh. Saya udah penuhi syaratnya dan diminta lagi. Iya, syaratnya dulu keluarin Bapak ya. Kita bantu kok. Saya nggak mau uang itu dong. Saya mau pimpinannya. Saya mau ketemu pimpinan. Uang saya banyak Ya, kok. nggak usah, Bu. Bukan nggak punya uang saya. Nggak usah. Saya dibantu. Saya memberikan orang yang nggak mampu. Kondisi corona, saya lebih banyak memberi karena saya mampu. Tapi ini akan saya beri juga kepada orang yang berhak menerima. Masa begini diazab orang sakit begini. Seandainya Anda atau orang tua Anda bagaimana perasaan? Gubernur berapa? Tadi mau penarikan BLT, cuman Bapak ini konfirmasi dari awal ibaratnya penarikan jumlah besar. Kalau jumlah besar kan kita nggak bisa penarikan langsung. Kalau konfirmasi dulu. Saya nggak ada narik uang besar. Tapi saya bilang, kok begitu sulit uang 300.000? 3.000. Iya. Bukan uang banyak. Ya cuman tadi kan Bapak. Saya nggak mau ngambil lagi, saya mau videokan Ya, semua ini. ya kenapa Bapak konfirmasinya di awal berbeda? Astagfirullahaladzim, ini yang mengurus dari semalam dia. Kita bantu. Saya nggak mau ngambil uang itu. Saya mau ketemu pimpinan. Kalau nggak bisa, saya nggak ada dari mana uang ini. Saya nggak ada uang, nggak perlu dibantu. Saya hanya menghadap pimpinan. Saya juga pelopor. Penarikan. Kita kalau Bapak Saya tidak mau menarik lagi. Saya mau ngasihkan kepada orang nggak mampu. Tapi jangan dibuat prosedur ini. Tapi ini kan prosedur Bapak. Saya sekolah, saya dosen banyak. Bukan orang bodoh. Jangan Anda bicara lagi, saya mau video pimpinan biar saya duduk sampai sore di sini. Biar berkira, uang BLT hanya 300.000. Bagaimana kalau orang nggak mampu? Bagaimana kalau suaminya sakit? Harus dibawa ke sini juga. Saya sakit dan punya kaki saya. Ya. Pulang cukup 5.000, uang nggak dapat langsung, besok pulang lagi. Habislah bantuan itu, yang 300.000 buat apa? Sedangkan saya memberi orang yang tidak mampu juta-juta, Mbak, ini maaf sekalian. Karena itu saya datang sini, agar mendisiplinkan benar. Janganlah diajak orang yang tidak membantu pemerintah dari segi mengatasi pengangguran tenaga kerja. Bukan saya bekerja sama pemerintah, saya berilah swasta. Tapi saya terima oleh RT dari RW itu, saya diberi sebagai parkir, bukan sebagai miskin. Saya bukan miskin, Pak. Ini maaf, bukan saya sombong sama, tapi terlalu. Dia ada toleransi untuk ini, Pak. Saya yang tidak daftar namanya saya kumpulkan. Siapa yang harus saya beri beras? Ini terdaftar, dia bilang itu pun susah, Bang. Saya bantu langsung. Tidak pakai proses kayak gini. Ini 300.000 ke 300 miliar. Saya nak nerima ini, saya sedekahkan, Pak. Iya, kan dia terus nggak bikin takut. Seperti tadi kan Pak, prosedurnya memang kadang-kadang harus dibuka. Cuman kalau sakit Pak, ada kebijakan lain. Kebijakan lain itu boleh pakai surat kuasa Pak. Surat kuasanya memang harus diketahui. Tapi memang kebijakan dari dinas kebijakan itu Pak. Seperti itu Pak. Ini saya mohon maaf nih, mungkin terpaksa Bapak datang sini. Semalam memang Ibu kesini Bu ya. Nah, semalam sore itu kita mintakan cuma surat kuasa saja, semuanya cukup selesai. Pertamanya orang beli. Ini kan biar aja berjalan nanti itu dengan ibu ini bisa bapaknya kasih tempat mama. Jadi ini kebetulan sudah Betul, datang, ya. kebetulan sudah datang kita selesaikan dulu gimana? Kita bayar. Saya begini ya Pak ya, saya percaya kepada Allah karena itu Tuhan saya. Walaupun saya nanti banyak pahala atau banyak dosa saya tidak tahu. Janji begini saya tidak pakai lagi uangnya Pak. Saya akan datang juga ke dinas sosial. Saya tidak minta bantuan dari dinas sosial Pak. Saya sakit yang membantu saya 300 juta tanpa jaminan itu Ustadz Abdul Somad. 300 juta tidak ada pakai jaminan. Saya minjam di Bank Riau 750 juta jaminan rumah tempat tinggal saya. Ini maaf Pak,
tempat tinggal saya. Ini hanya 300. Buat apa saya bersedekah? Buat apa saya videokan? Saya membantu orang-orang saudara kita yang tidak mampu, yang mereka wajib menerima, saya bantu. Sedangkan saya 300.000 dan saya janjikan orang yang mau saya kasih. Bukan saya makan Pak, cukup harta Allah memberikan kepada saya, masih ada sisa-sisa walaupun makan sama sambal aja Pak, atau garam minyak. Ini maaf saya Pak. Jadi prosedur tadi isi saya mau bicara, dengar dulu. Pertama dia pergi datang kantor lurah. Kata kantor lurah, tanya aja sama RT yang bersangkutan. Saya bilang kenapa itu juga diurus. Pergi dia ke RT bersangkutan, tahu-tahu RT bilang tunggu aja lah nanti dari kantor lurah balik lagi dia. Sudah tuh besoknya seminggu sudah tuh datang lagi. Sudah tuh saya bilang enggak juga berhasil. Saya bilang sama dia janganlah itu juga diurus. 6 jam kau meninggalkan aku. Apabila aku ingin buang air besar, siapa yang ngurus? Ingin makan aku siapa yang ngurus? Ingin sholat ambil wudhu saya siapa yang ngurus? Saya bilang kau mencari uang 300 ikhlas aja enggak usah diurus. Ya lah bang, nusalah diambil itu, nusa kasihkan orang, bilang aja enggak dapat. Tahu-tahu saya ditelepon semalam sama istri Pak RW, Pak jemputlah uang tuh, bawalah kartu keluarga yang asli, sudah tuh ke TP Bapak. Saya bawakan HP saya sekali supaya dia melihat kegiatan saya. Walaupun cacat begini jadi contoh untuk generasi muda apalagi generasi tua. Jadi begitu, ini bukan sombong sahabat. Setelah itu nggak dapat juga, pergilah istri saya semalam. Berdua ini kebetulan anak angkat saya. Pergilah berdua, saya suruh goncenganlah kamu udah berumur, nanti jatuh di jalan patah akibatnya, uang yang diambil 300 digonceng lah ini. Sudah digonceng di sini, dilihatkanlah video kegiatan saya, wajah saya, kaki pontong, enggak juga puas loh. Balik ini lagi ke tempat saya, berfoto pula sama saya. Sudah tidak juga puas ceramah saya. Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau, terima kasih atas pemberian Bapak dan perhatian Bapak terhadap saya. Tapi saya bilanglah cerita kesulitan yang dihadapi. Saya ceritakan di situ, saya video kan, saya siap Pak. Kok dipanggil lagi saya siap, maaf Pak. Setelah itu tidak juga dapat dong. Katanya orang Bang Riau datang ke sini 300.000 orang Bang Riau sejauh itu tinggal saya untuk melihat kebenarannya. Saya bilang harus datang ke sini. Nanti kalau datang dah, saya kasih dia pelajaran. Saya bilang begitulah kira-kira bicara saya. Boleh Bapak dengar rekamannya. Tahu-tahu tidak bisa lagi loh. Itu tahu Pak, berangkat jam 9 pagi, pulang jam 5. Sampai saya nggak makan, sampai saya nggak makan, saya nggak bisa untuk ambil sholat, tempat saya tayamum. Saya masih bisa ngambil uduk, masih bisa nggak cocok rasanya saya tayamum. Jadi saya nggak ada sampai jam 5. Saya bilang udah terima kamu deh. Nggak juga dan mintanya surat puasa. Astagfirullahaladzim. Saya bilang apa nih, memang aturan harus dijalani, harus diikuti. Tapi kan ada toleransi. Nyawa saya harus hilang gara-gara ngambil uang 300.000. Kalau 300 miliar, nah apa? Saya buatkan ke masjid, saya bantukan ke anak yatim, saya buatkan panti asuhan. Demi Allah, kalau saya bohong, saya tidak mikir lagi. Kalau prestasi segini Pak, boleh Bapak datang dari presiden, dari negara lain mengasih penghargaan. 300.000 saya kejar, coba bayangkan. Jadi terlalu sekali. Memang itu aturan kita, tapi kan kalau saya melenceng, uang 300.000 saya. Jangankan polisi dan anak kecil saja dapat mengejar saya mungkin. Saya tidak bisa jalan lagi. Jadi terlalu saya nak ngambil lagi Pak. Saya akan sedekahkan, nanti saya bilang sama RW, saya videokan di RW, nanti saya ke kantor sosial, saya minta ini lagi, yang aslinya, fotokopinya terserah, dikasih uangnya pun saya tidak terima lagi. Saya minta yang asli, saya ke kantor sosial. Saya tidak minta daftarkan diri saya ke kantor sosial Pak. Dapat bantuan nih Pak, kasih tidak ada keduanya. Jadi saya, apa rasanya Pak? Tidak sabaran. Ini maaf saya Pak, tanya sama Bang Rio, sama Sarung kalau Bapak pun kenal, tenang sama Pak Irianto. Kalau Bapak tidak percaya nanti, kalau tanya berapa orang di Bang Rio yang kenal, tahu dengan saya, bukan sombong di Bang Rio di Redang Medru itu. Sampai dia bilang jalanlah ke kantor Pak, kata dia. Saya nasabah terbesar pinjaman dari Bang Rio Pasar Pusat itu. Ini sama Pak Ju bagai Bang yang di Jalan Nangka, kalau Bapak kenal. Sekarang tak berhenti katanya, nggak tahu saya dong. Banyak saya kenal tapi saya namanya saya lupa lagi karena ada sekian tahun saya ikut caleg juga saya Pak 3 kali. Dijanjikan Herman Abdullah, dijanjikan Erga Muluk saya harus duduk tahun ini tahun itu. Tapi saya rezeki tidak ada, tidak jadi masalah bagi saya. Tapi ini kok 300.000 miliaran uang saya habis. Kebun saya aja diminta sama Bang
apa tuh untuk tabungan di tempat dia, bank BTN itu. Boleh bapak lihat nanti arsipnya kalau saya bohong. Tapi begini anggap saya ini penipu. Perasaan nanti saya anggap saya ini dilecehkan, ada toleransi. Saya dan lihatkan kaki saya, kalau terjadi bagi orang-orang di sini, atau bapak, atau keluarga bapak, atau orang tua bapak, bagaimana? Perasaan bapak hanya mengambil uang 300.000. Pasti bapak berkata, besar ada ambil, sulit kali prosesnya. Kecuali saya minta, saya duduk di pasar pagi, minta sedekah, 100.000 mungkin dapat, mungkin lebih satu hari. Tapi saya tidak malu sama dunia, tidak malu sama Tuhan. Itulah kira-kira bapak silakan ambil. Saya dah buat, saya tanya nama bapak siapa pak? Siapa pak? Mas Rianto. Bapak sebagai apa sini pak? Pak Mas Rianto. Jadi begini pak, saya sudah dengar semua keluarnya. Jadi kemarin sore itu sebenarnya mungkin rencana awal sebagian pak. Kemarin itu sebagian kelurahan di Suamadani kan pak. Ya. Itu Suamadani itu ada juga memang Pak Rumah Sakit yang tidak bisa datang. Ada beberapa kecelakaan Pak jam kerja. Cuman kemarin ibu sama adik ini kan datang sudah sore. Rencana awal kita kan mau ke sana pak. Kita ingin datang ke bapak. Sudah hanya kita bikin bukan karena tidak percaya pak. Tetapi aturan sesuai permintaan dinas sosial memang harus seperti itu. Kalau tidak ada surat kuasa yang diketahui kita harus ke sana. Cuman kan pak, mohon maaf semalam itu sudah terlalu sore. Jadi solusinya salah satunya itu pakai surat kuasa saja. Tidak perlu bapak datang lagi. Nah, cuman ini kan bapak sudah sengaja datang nih. Nah, bagaimana pak? Kita selesaikan saja. Saya salut dengan bapak, cerdas cara pikir bapak. Ya. Dibilang ke kantor dinas sosial saya sakit pun tidak dibilang pun dia tidak tahu. Hanya beri saya ada surat lengkap. Iya. Kenapa dipersulit hidup ini? Itu cerdasnya bapak saya anggap. Maaf, tidak akan tahu dinas sosial nanti siapa kepala dinas sosial itu. Kalau saya nak minta nanti ternyata dia saya datang, jangan panggil Pak Irianto. Ini maksud saya nih anak berprestasi mengukir Riau ini Pak, sarjana terbaik, bukan sembarangan mengukir Riau. Sebenarnya saya diberi bantuan segala macam. Saya buka pusdiklat Pak, saya buka segala pendidikan pelatihan. Biaya uang saya Pak, bukan uang negara. Saya bilang sama Bapak, kalau tidak percaya Bapak boleh lihat rumah saya. Foto-foto yang tahun berapa foto-foto masih ada. Ini buat buku sekarang Pak. Ustadz Abu Somad yang menjamin mencetaknya. Ustadz Abu Somad yang menjamin. Coba Bapak bayar. Kalau saya menipu buku yang akan diterbitkan kehidupan saya mulai dari kelas 4 SD dilarang oleh Menteri Wardiman Joyonegoro. Saya jadi wira swasta. Saya harus wira swasta, jangan jadi pegawai. Saya tidak jadi pegawai. Jadi tanya kalau bapak kenal masih hidup Pak Nur Hasim, Okanizami, tanya Irianto itu siapa. Begitu gigi saya dalam menjalankan hidup dibanding dengan pemuda sekarang jauh beda. Pemuda sekarang banyak menengok AP pagi sampai sore, AP. Bagaimana nasib negara ini, bangsa ini? Kalau sempat generasi bangsa ini, saya mungkin prestasi Pak. Penukaran pemuda dengan Thailand bukan sombong, dengan Singapura, dengan Malaysia, apa kenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada saya? Hanya piagam. Saya tukar goreng nak laku piagam itu Pak, sama tukar goreng ini maaf Pak. Tapi saya tidak akan menerima ini, walaupun bagaimana Bapak menyampaikan ini, saya tidak akan terima. Saya sesuai dengan komitmen saya, walaupun berhadapan nanti dengan hukum, saya tidak terima. Saya kasihan dengan nasib-nasib orang yang tidak pandai, orang yang tidak bersekolah, orang yang tidak mengerti. Nanti beginilah nasib dia untuk negeri ini akan hancur. Mungkin Bapak, maaf Pak, berapa umur Bapak? 40 mungkin Bapak pernah dengar lagu Quest Plus. Tongkat kayu batu jadi tanaman. Kenapa kita miskin? Saya bilang sama Samsuar Pak. Kalau Bapak nak percaya itu buka rekaman saya. Tongkat kayu batu jadi tanaman. Kenapa kita miskin? Di negeri-negeri terpencil banyak saudara kita tidak menikmati kemerdekaan. Jangan ruangan AC kayak gini, lampu kayak gini, penerangan jalannya sulit. Saya kan pemuda untuk desa, meninjau desa. Tapi keadaan saya tidak kaya raya. Kalau kaya raya saya jadi donatur bagi orang-orang di desa yang tinggal. Pondoknya tinggal di hutan, dia begini. Bangsa Indonesia, bukan bangsa luar. Coba bayangkan, kata Petrus, tongkat kayu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, kolam susu, dia bilang kolam susu. Coba bayangkan, kenapa miskin?
kayak gini lah Pak. Karena itu saya mau pergi ke kantor sosial. Nanti saya lagi menghadap sama Santuan. Sudah itu saya menghadap lagi ke DPR. Begini uang yang saya cari 300.000, tapi saya disiksa uang saya lebih keluar lebih dari 300.000 untuk menjemput biaya bantuan ini. Itu penyakit corona, saya udah tua ini gampang lagi, apalagi ada penyakit gula begini. Tapi ini Pak, saya maaf bukan marah sama saya, marah sama instansinya yang memperlakukan begini. Marjohan Camat Tampak ini tahun 90-an saya ada berprestasi, Sudaryanto, banyak camat-camat sampai hari ini. Saya tidak menipu kok. Uang 300.000 kok dipersulit. Udah ada foto saya, minta lagi surat kuasa. Kalau 300 miliar, saya bawa bodyguard mengiringi saya. Nanti dirampok uang. Dan saya mengambil uang saya di BTN miliaran. Tidak pernah saya bawa orang berdua sama anak saya pakai ransel. Ini 300.000. Jadi itu Pak, saya mohon maaf juga sama Bapak mohon sama saya doakan. Tapi sama instansi ini saya akan datangi. Biar menyebar berita ini mudah-mudahan viral, dipanggil saya dipanggil saya sama hitam putih atau Kikian Gi. Saya berbuat Pak, mulai dari muda SMA saya bukan sombong, udah jadi RT termuda, dipeluk oleh saya Mayor Borni yang berdiri itu keluarganya, Mayor makanya dipeluk itu ya. Saya salut dengan kamu. Kenapa salut Pak? Setiap saya lihat ke sini kamu dalam bekerja. Tapi nasib saya bukan jadi pegawai negeri, bukan jadi beliau swasta dilarang. Hanya sama Nurasi sudah tuh sekda sewaktu zaman Surito. Berapa gubernur yang sudah saya lewati sampai sekarang tuh Samsuar, kemarin Surito dan Silegan Diraman, hanya Idianto tidak pernah menandakan tangan Pak. Udah cacat begini. Ini maaf Pak, bukan saya sombong. Jadi saya sengaja saya turun, berarti orang tua ini tidak mampu, tidak dengar omongannya dari dia, video saya, dan dia semua masih minta surat kuasa. Lebih mahal lagi Pak, tanda tangan saya daripada surat kuasa ini Maaf Pak, kalau tersinggung Pak bagaimana Pak. Tangan saya ini sudah 12 kali saya operasi Pak, mata, kaki 12 kali. Orang 2 kali udah mati, 3 kali udah mati, belum dioperasi udah mati. Masih ada kesempatan saya untuk berbuat baik atau tobat atau gimana, tidak tolong. Allah rahasia Allah semua itu. Saya ada 12 kali Pak dioperasi. Jadi saya rasa kok begini kali sulit 300.000. Itu udah niat siapa? Udah Bapak cek nanti di mana tuh rumah saya. Siapa yang mau sakit beras nih? Udah saya cek lah. Apa katanya dari Anton pindah? Bagaimana lah kita lagi biasa dapat juga kita kantong beras dari dia. Janda-janda, tidak bohong Pak. Sudah bisa pindah, kenapa saya pindah? Ustaz Somad meminjamkan 300 juta tanpa jaminan surat apapun. Kepercayaan aja. Kalau tidak percaya Bapak nanti terkutuk saya 7 keturunan. Kalau saya bohong, 300 juta minjam, tidak pakai jaminan apa-apa, kepercayaan aja. Ini negeri yang saya berbuat, udah membuat mungkin nama negeri, 300.000 aja sulit. Ke presiden pun berani saya ngadapnya Pak. Percuma dibantu saya harus keluar. Kalau kena pula saya corona, berapa biaya kau tabrak anak istri saya di jalan, kau tabrak anak angkat saya di jalan, cukup dengan uang 300.000. Jadi saya minta maaf, saya tidak terima Pak. Jadi saya tarik lagi, nanti alasan Bapak sama siapa saja. Tapi saya ada ketemu sama Bapak, tolong foto kami Pak. Pindahnya pun saya berani. Kok dipersulitkan di saya? Saya ambil kembali. Di kantor lurah saya tinggalkan. Maaf saya Pak ya, ini saya bukan marah sama Bapak, marah dengan program kerja kayak begini. Ya benar itu Pak ya. Ya. Lurah ini, apa nama lurah ini? Apa? Cara bertani, cara melihara kambing, cara melihara ayam, buyung, dan ikan. Pindahlah saya ke Panam lagi. Orang tua saya sakit 2014. Dulunya saya tahun 90 di Panam, camatnya Marjohan. Sudah tuh ganti Sudaryanto, itu ada hubungan ipar-iparan tuh. Saya masih di sini karena krisis 98 suatu lain saya pindah ke rumah makan saya di Delia. Berhasil maju tahun 99 saya ditawarkan masuk caleg anggota DPR Partai Golkar, tidak jebol. Saya sudah tuh masuk 2004 tidak jebol, 2009 tidak jebol.
apa kurang, saya sarjana S2 segala macam, punya keahlian bisa bikin pot bunga, bisa masak. Kalau bapak mau undang saya mas, boleh aja bapak undang. boleh ya. Itu bukan kami gitu bapak. Ya. Kalau ada pesan nanti bapak bagaimana kalkulasi kotak ini maaf pak. Ya saya bisa amatin enggak mungkin ini pak, ini maaf. Kesal kali saya pak, ini maaf pak saya 100.000 duduk saya di Rengka pak, dapat tuh pak, yakin lah. Ada yang ngasih kalau orangnya baik 100 langsung, kurang baik 50, kurang baik lagi 20, kurang baik lagi 10, seburuk-buruknya mungkin 1000. Tapi saya nggak mau begitu. Udah. Istri saya ini dia gigi juga mengurus. Datang di kantor lurah berulang balik. Sampai saya bilang sama saya punya kenalan tuh Somek, sama si di kantor lurah lagi saya enggak. Somek. Saya tanya sama Somek tuh, generasi muda berprestasi nasional. Bukan untuk Pekanbaru, nasional. Tapi rasanya tidak pantas menerima bantuan 300.000 itu dibuat begini sulit. Warga Tampan, Garuda Sakti kan sepakat. RW 8 kalau tidak salah saya. Jadi saya begini kondisi, ditelepon saya sama istri Slamet. Bang katanya, ambillah uang itu, bawalah KTP, kartu keluarga yang asli dan KTP. Saya bawalah semua perlengkapan. Sampai HP saya pun saya bawa. Lihatkan kondisi saya begini. Setelah mereka selusuri, pergi dia jam 9 pagi, pulang baru jam 5 sore. Saya sakit. Kalau saya ambil uduk bagaimana? Kalau saya buang air bagaimana? Harus di atas kasur. Tidak ada orang nolong. No. Saya sendiri aja. Saya bilang, dia tidak pandai kau minta ada toleransinya lurah atau siapa. Kalau tidak bisa, biar saya maju. Saya bawa lagi, disuruh pula foto. Bawa foto pula dia sama saya. Saya ceramah kepada Pak Gubernur supaya didengar oleh Pak Gubernur video saya itu. Tahu-tahu tidak bisa keluar, dah pulang, dah dapat kalian. Tidak, uang dah habis 50.000. Tinggallah 2,5 misalnya ini hari semalam aja. Sudah tuh saya bilang sama dia, kita kau berangkat, saya tidak punya mobil lagi, saya jual semua. Tanya aja sama Pak RW itu nanti. Kalau ibu kurang percaya, saya bilang saya jual mobil saya jual karena yang bawa tidak ada lagi, anak saya di Jakarta. Jadi tinggal mobil kalau saya pinjamkan, tidak saya pinjamkan sama saudara atau keluarga, nanti apa katanya? Saya pinjamkan apa katanya, kondisi saya begini, saya jual semua. Jadi setelah itu tuh saya dapat bantuan RT yang di belakang tuh, si Pebi namanya tuh. Kasihan nengok saya. Padahal saya sarjana, S2, berprestasi, tidak kurang, harta saya masih ada. Tapi saya punya utang sama Ustadz Abu Somad 300 juta. Saya bayar. Ustadz tuh bilang, Pak 6 bulan lagi pun boleh, jangan Bapak paksakan kali. Enggak Ustadz, saya takut mati nanti sebelum lunas utang. Saya bilang sama dia, enggak apa-apa Pak, nanti kalau mati itu lain lagi, kata dia sama saya. Tahu-tahu saya pindah lah saya. Dibilang lagi sama orang, kok KTP-nya apanya, kartu keluarganya lain, kok tinggalnya di Pasir Putih. Saya demi Allah, orang sama-sama kuliah saya ngajak, kalau kau mau tinggal saya sama Yanto, sama suami istri saya tanggung. Pindahlah saya ke Pasir Putih, baru lebih 5 bulan. Jadi mau dibantu sama orang di sini. Sekarang posisinya udah tinggal di Pasir Putih. Ya? Nah, berarti yang rumah yang di sini enggak ya? Udah ada tanah saya lagi, tapi rumah udah saya jual. Kalau tanah masih ada. Karena data lamanya masih masuk. Ya. Gitu. Jadi setelah itu Bu, tentu saya belum minta surat pindah yang aslinya lagi. Saya masih ada di sana, sedangkan KTP saya Dahlia itu beda lagi. Jadi setelah itu Bu, jauh begitu saya naik mobil 100.000, pulang 100 dan 200 kalau saya pergi. Katanya daftar pula dulu, ini pula dulu, banyak kali prosedur. Saya bilang tidak usah ambil putus asa lah. Istri saya pun tidak mau ambil. Ini tidak ada orang yang akan menerima dari saya nih. Saya tambah, saya sedekahkan. Kalau ibu tidak yakin nanti tanyalah. Tengok video saya. Video saya membagikan sama orang-orang yang corona, janda-janda yang tidak mampu. Bukan janda muda Bu. Kalau janda muda gatal saya tuh. Ini janda 70-60an. Jadi setelah begitu, wah susah kali prosedurnya. Pergilah ini saya berdua, saya suruh goncengan. Kalau nanti kamu maaf, terjadi musibah, jatuh kamu di jalan, yang kamu ambil 300.000, bukan 300 miliar. Kalau 300 miliar, saya charter mobil 10 mendampingi, membawa uang itu, saya bilang begitu. Saya bilang juga sama gubernur, nanti ibu bilang, lihatlah rekaman ini viral. Setelah itu, Bu, dia suruh lagi foto saya. Sudah tuh tidak pula bisa, ada terlambat katanya, ada sore tidak bisa berkunjung. Percuma orang Bang Rio mengunjungi saya, hanya uang 300.000 kok tidak percaya. Kalaupun saya dikejar anak kecil pun dapat mengejar saya. Umur-umur 5 tahun pacu lari, dia yang menang, bukan saya menang. Dan saya tidak punya kaki lagi. Ini tidak, apalagi polisi. Uang segitu saya menipu. Memang marah saya. Saya marah-marah dari Ketua BRI Bang Rio sampai dia ngantarkan saya nih pakai mobil. Ini Bang Rio nih. Saya bilang, jadi nanti saya memang bicara sama lurah.
Apa betul saya ini bukan saya minta, boleh tanya Pak Baby, boleh tanya sama Pak RW. Saya mampu memberi orang lagi Bu, bukan sombong. Ya, Ini demi mungkin Allah. sekarang yang Bapak pertanyakan kok segininya Sulit prosedurnya. Iya. Tapi Ibu saya jawab, saya tahu kok Bu. Saya dosen juga Bu. Benar. Sarjana terbaik Indonesia, Bapak juga dosen. pasti tahu juga Ya gitu tahu, kan? saya tahu tuh. Iya. Kenapa? Ini prosedur Iya, harus benar. dijalani dengan baik. Benar. Tapi kan ada toleransi di balik prosedur. Pemilihan umum saya memilih juga, memilih Samsuar, petinya dibawa ke rumah saya. Iya. Nggak saya harus begini. Kalau mati saya di jalan, apa kata dunia Bu? Dia nyebut uang 300.000. Oh Bu, dunia juga lidah tua teh. Kurang puas juga dengan dunia lagi teh. Tapi kalau saya pergi ke Masjid Agung jam 3 pagi, saya pergi setengah 4 paling lambat. Sejauh itu Bu, saya pergi. Coba salut orang masjid itu sampai Ustaz Somad tuh pun salut sama saya. Nggak bohong saya. Kalau Bu berjumpa sama ada acara tanya Pak Arianto kenal Pak, tanya sama dia nanti. Kalau saya bohong, untuk apa saya bohong lagi Bu? Udah bon bangkai. Kalau bon tanah masih mau orang dekat, bon bangkai tutup hidung orang gitu Bu. Maaf saya. Jadi begini, saya memang ada prosedur, tapi jangan begini. Saya berperkara kemarin di kantor lurah juga Bu, masalah saya jual tanah sama Somad, dikurangi jalan itu. Saya nggak tahu, saya teken juga. Yang lama. Mungkin Mbak Ibu tak pernah tahu, tak gimana, tahu lah. Tanyalah sama saya datang sama Somek. Ya. Sebelum pemekaran, belum Bu. Ini Kira-kira. 2017 kita pemekaran. Udah Dato Madani. Udah tua Madani lah. Udah pemekaran juga. Masih kantornya di sana di Rimau Panjang. Datang saya Jalan sama Somek. Manunggal. Somek itu sama sekolah saya sama istri Pak Lurah, Pak Desa Dison tuh. Saya berprestasi 90 saya dipanam nih Bu tahun 90. Marjohan. Ya, Marjohan nama camatnya dulu Bu. Ganti lagi Sudaryanto kalau umur 40 tahun ke atas tahu dia tuh Bu. Tapi kalau umur 25 tahun enggak tahu saya. Begitu lama saya dapat prestasi mengukir simpang baru, dikunjung oleh kota, dikunjung oleh Suripto, dikunjung oleh Usman Embendiapan, dikunjung oleh wali kota. Sekarang lagi sakit. Jadi saya melepaskan unek-unek Bu. Saya memang datang. Saya akan bilang sama lurahnya. Sempat orang itu, orang yang mampu, yang tidak punya pendidikan, yang kurang pandai berkomunikasi, bagaimana nasib dia bolak-balik yang diambil 300.000. Coba bayangkan. Saya jauh Bu. Jadi dibilangnya kok beda kartu keluarganya dengan tempat tinggal. Saya baru pindah sana. Jadi RT sana bilang Bapak diberi. Jangan. Saya tidak perlu. Bapak harus diberi ini. Bapak ini fakir, bukan miskin. Kalau fakir miskin beda lagi. Oh dia ada miskin dengan harta, miskin dengan tubuh yang cacat. Saya ini hanya cacat tubuh, tapi tidak cacat harta. Jadi begitu. Jadi boleh ini harus dia ada. Kalau saya minta bantuan sama sosial dapat nih Bu. Saya termasuk orang miskin harus dibantu karena parkir ini, karena cacat nih. Tapi saya tak mau. Sampai kawan saya Sarial di Gang Bulu Cina itu bilang, abang bilang abang kantor sosial, abang dapat bantuan katanya. Apa pandai abang? Saya ceramah bisa, cocok tanam bisa, beternak bisa, bikin pas bunga bisa, masak bisa. Kalau adik-adik mau belajar cara bikin lontong yang enak, cara ini boleh sama saya. Ada YouTube-nya ya. Bisa ya, boleh? Boleh, tidak larang saya. Memasak rendang, memasak. Ada tuh YouTube saya, WA saya. Kemarin tolong tengok kan. Mana siapa tadi? YouTube. Nama Subscribe ya. Ini anak Bapak. Ini anak angkat, baru kenal 3 hari. Karena kasihan dengan kondisi saya, ikut sama saya dia. Baru 3 hari. Anak Bapak Ada di Jakarta. Jadi saya suruhnya ke Jakarta. Saya menjual barang-barang itu karena barang-barang saya waktu zaman kaya kan bagus-bagus. Kalau zaman sekarang mungkin tidak terbeli yang bagus lagi loh. Itulah jati, lemari dinding segala macam. Itu tengok kan YouTube Bapak itu mah. Ibu selalu kan ngurus ke kantor Itulah. rumah, Bu. Kok mati dia mendadak. Orang-orang yang dari situ penyakit gula pada mampu, pada mati. Di Dia Malaka potong kaki. Potong kaki kok di Melaka. Beratusan juta motong sampai. Malaka. Itu dia kecil rasanya dia tidak pernah buat jahe di daerah di Sepang Baru itu kan, masa Marjohan nih, tapi dipersulit dia. Jadi harus dilupahi, minta lo surat puasa, terlalu repot, mau ngadap lo keselamat beli RW sudah minta tekenan. Jadi dia sengaja dan viralkan, mana tahu Kiangi atau hitam putih atau sampai ke presiden, biar tahu biarpun gubernur kayak. Dan buat apa ke gubernur video. Saya minta terima kasih atas perhatian Bapak Gubernur, tapi untuk memperoleh uang tersebut saya sakit, susahnya saya ngambil, seperti mengambil uang 300 miliar. Tapi menyampaikan bahasa itu lembut kepada Pak Gubernur, tapi menyentuh. Saya berprestasi nasional, apa yang diberikan kepada saya semasa camat Marjohan lagi.
itulah sudah. Apa lagi nya lain? Malah piti dan nabi, ratu dan nabi. Ada sakit pun bantu pemerintah pun ada. Coba bayang dia mandeng gas me dari itu lah. Jadi kasih kau menghadap lurahnya. Nomornya lu nak jadi tadi Oh lah. ya. Mana siapa tadi? Minta